hormati, ini saya bawakan kitab namanya Mabadi Fikih. Ini saya ngaji dulu tahun 1996 kalau tidak salah ya, di pondok pesantren 96-97. Jamaah ibu yang saya hormati, pentingnya kita belajar fikih karena orang mati Pak yo diudoni, ora diudani, diudoni, uduni, kok diudani kok? Diuduni, itu fikih, ya. Bahkan diandaikan orang mati wekon diadep ke kiblat, itu juga fikih. Artinya apa? Orang mati masih pakai fikih, bukan kita hidup aja. Makanya kita belajar fikih bareng-bareng. Saya juga biar ingat, karena dulu juga masih banyak yang ngaji, waktu saya ngajar kayak Pak Atur, semua pernah tak pulang, ya berkelingan. Tahap pertama, dari sekian banyak ratusan ribuan bahkan jutaan kitab, kalau menerangkan babakan fikih, pasti yang dibahas pertama adalah at-thaharatu, tentang suci, sesuci, bersih. Karena itu sudah menjadi landasan utama orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suci sesuai dengan kodrat manusia, sesungguhnya adalah suci. Makanya yang dibahas sampai ngaji fikih kita mulai itu rata-rata semuanya bab pertama tentang at-thaharatu atau sesuci. Nah, ini sesuci banyak, nanti saya sebutkan. Nah, sesuci, bersih itu umatnya Nabi Muhammad itu diperbolehkan hanya dua. Orang suci, orang kepengen bersih, Nabi Muhammad itu dua, ya, pakai air dan pakai tanah, ya, pakai air dan pakai tanah. Di dalam fikih disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-ma'u at-tahuru huwa kullu ma nazala minas samai aw nabaha minal ardi baqiyan ala asli hilqatihi wa lam yataghayyar ahadu awsafihi bima salaba tahuriyatahu wa lam yustakmal li rafa'il hadasi aw izalatin najasin li qoulihi ta'ala. Ngomong ke sesuci, ini biar naik ke cacing suci bu, nggak ada dosa, suci, cacing suci bu, wes, pipise yo timbung, pantate yo timbung, jadi suci, guyune yo seneng, jadi semuanya anak kecil itu suci. Kejadian kita juga awalnya suci, Nabiullah Adam alaihissalam tempatnya di surga suci. Makanya yang dibahas tentang sesuci. Ini masalah oke bu, saya telaah. Ini banyak orang yang sesucinya kurang. Bukan nggak sesuci, tapi kurang. Terutama masalah babakan air. Wa kuluma nazala, sing diarani banyu suci. Mungkin menurut sampean semua air itu adalah suci. Tidak bu, banyu air itu enggak kabeh banyu suci bu. Itu ada kriteria masing-masing sing diarani banyu suci kuwi sing piye. Siji bu, wa kullu ma nazala minas samai, sing diarani banyu suci kuwi bu, banyu sing turun saka langit. Suci, suci, langsung ke langit, banyunya suci. Gue nggak wudu, sah, karena airnya suci, tidak kecampuran apa-apa.
Nanti saya bahas. Siji, air hujan. Au nabaa minal ardi, atau air sing nyumber. Air sumberan sumur nyumber Bu, nyumber. Bagian alal asli khilqati, yang tetap airnya ki tetap Bu, nyumber. Asli. Walam yataghayyar ahadu awsafihi, dan tidak berubah salah satu sifatnya. Diarani banyu ke suci anggar sifat-sifatnya air tidak berubah. Nanti saya terangkan belakang. Bima salaba tahuriyatahu walam yustakmal li rafil hadas, maka apabila itu berubah tidak boleh untuk bersuci. Nanti saya terangkan belakang. Air sumur, air hujan, air laut, air kali, air embun, nah, suci Bu. Itu boleh suci. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan telah saya turunkan dari langit air yang suci. Ini dawuhnya Allah. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ma'il bahri, dikatakan air laut juga suci. Huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu, banyu laut Bu iku mau suci. Dan apa-apa yang ada di dalam laut itu suci alias halal. Banyu laut Bu, babi ini darat, babi darat, babi darat, nek babi laut, jadi halal Bu. Hewan yang ada di laut dan bangkainya, bangkai ini Bu, bangkai iwak halal. Ini wong mangan iwak ini enggak ada. Itu namanya bangkai Bu. Apapun jenisnya, karena itu enggak disembelih, mati dengan sendirinya. Bahkan kadang bupateni barang jadi kulkas mati karena PDW. Itu tetap halal bangkainya Bu. Nah itu. Al-ma'u itu air yang suci Bu. Itu air yang suci. Jadi sampai arep golek wudu ke banyu udan, banyu kali, banyu laut, banyu sumur, kan suci Bu. Al-ma'u an-najasi, an-najisu sing diarani banyu najis. Nah ini sing perlu sampean titeni. Wa alladzi waqa'a fihi najasun wa kana tunal kullataini wa illam yataghayyar aw kana kullataini fataghayyar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan air najis yaitu air yang kejatuhan najis dan keadaannya air kurang dari 2 kula. Itu kalau di liter Bu, 2 kula itu 500 liter. Ya. Kalau ukuran meteran itu 1 meter. 1 meter lebar, 1 meter dalam, 1 meter panjang. Jadi persegi. Itu Bu, kalau udah ukurannya segitu, itu kalau terkena najis, selagi sifatnya air tidak berubah, maka itu suci. Misalnya sampai di ulah gede, ketibanan cecak, utawa nek tikus mati ngambang, nggak usah kuras Bu, nggak usah dikuras. Kalau memang kulanya itu besar, sudah mencukupi 2 kula, itu boleh buat wudu. Bahkan oleh wudunya jegur, nggak usah pakai jebor, nggak usah pakai kucur, jebur. Koyo nang kali, koyo nang laut. Nek pakai jebor itu nanti bisa mustakmal. Iki ibu-ibu sing sering iki jelas akeh mustakmal wis to. Jebore cuwilik pecah meneh.
wudu Bu. Air yang wudu yang bekasnya nggak wudu nyiprat balik nang ada di tempat yang kecil itu sudah tidak sah untuk wudu. Misalnya kemarau lah sampai nenek banyu sak timbo dihidupi kalau baru dicedek nih boleh wudu banyunya balik itu nggak sah itu namanya air mustakmal. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Tapi nek gue masak gue bawa piring yo sah. Tapi nek gue wudu nggak sah. Tidak sah buat wudu. Kan karena zaman biyen nganggo pring pringnya tuh ngono kae bolo ini. Wah itu bagus wong biyen. Bolongan cuma ini. Tapi nggak nyiprat. Ya piye nyiprat wong tuku perowo to. Aneh itu. Kalau memang mau pakai timbanya dibolongin, ditaruh yang lebih tinggi. Jangan sampai kita butuh airnya balik ke atas. Itu nggak sah, Bu. Secara fikih itu nggak sah. Secara fikih nggak sah. Jadi itu diingat-ingat Bu ya. Itu. Jadi itu menjadi mustakmal. Air yang seperti itu. Karena airnya kurang dari 2 kula. Kecuali kalau lebih dari 2 kula, bae ombo. Itu sabuk jegul wae cabuk kudu jeguke tangane wes sah. Atau wis kurang 2 kula ketibanan cecak mati we mau atau teletong ngene sampe buka makan di pasti. Lah itu tinggal dilihat sifatnya air. Itu secara fikih nek air titik kok eneng telek cecake itu jelas dosa tidak sah. Atau memang kurang 2 kula tapi ada batangnya. Itu tinggal sampean didilat. Banyune maksudnya ke batangnya. Banyune didilat. Kalau rasanya itu enggak ada, terus banyunya diambil, dicium, tetap, jadi baunya nggak ada dan warnanya tidak berubah, tangga bening, itu baru suci Bu. Nah piye Pak, nek nang atas Bu, nang pangkal, banyunya budak, nieng, yo mambu pisan, rasane yo pahit-pahit, asam-asam kecut piye lah. Lu itu sah enggak? Itu sah. Karena itu asli. Asli Bu. Itu keadaan air itu memang asli. Jadi sah Bu. Ora kadang karo wudu mercing-mercing piye lho, biasa nang darat kene iki ana ngono, mercing-mercing kala. Enggak apa-apa. Itu. Itu sah Bu. Itu sah karena itu asli. Walaupun warnanya kuning-kuning, rada klawu-klawu, rada minyak-minyak ngono kae, rasane ya ora genah-genah, ambune ya ora genah-genah, iku tetep sah. Malah gawe WC nang sandinge kene sumur, WC-ne. Banyune lho Bu. Banyu ora dicorne, ditutup deh ngambang kabeh ndoke. Ya si mato to yo. Walaupun rowo ngono. Itu Bu. Jadi kalau memang kurang 2 kula itu tidak sah. Mulane ibu-ibu sedaya jedinge walaupun elek, walaupun sederhana enggak jadi masalah. Sing penting tempat wudune Bu. Tempat wudune. Nek memang arep nganggo timba sing mandan dhuwur Bu. Jadi sampean wudu banyune enggak nyiprat munggah. Itu air najis yang penting banyune enggak berubah, rasanya tetap dan warnanya tetap. Kalau warnanya semua berubah, ambune rubah, warnanya rubah, itu berarti air yang terkena najis, maka tidak sah untuk wudu. Itu. Jamaah ibu yang saya hormati, ini tentang air najis. An-najasatul mukhaladhah. Sekarang macam-macamnya najis. Karena tidak lepas masalah air itu tetap ada najisnya kalau kita tidak hati-hati.
Atau memang orang ibadah itu pasti kadang-kadang terkena najis secara kita tidak sadari, terutama anak-anak kecil ini. Nah ini jamaah ibu yang saya hormati, an-najasatul mukhallathah di dalam fikih disebutkan najis ada 3, najis mukhallathah, mutawassithah, dan mukhaffaf. Najis sedang, berat, dan ringan. Nah itu. Sekarang najis yang ringan, mukhallathah. Kok ringan tuh mukhallathah? Abot apa ringan bu? Mukhallathah. Jadi najis yang berat. Hiya najasatul kalbun wal hinzirun. Itu sudah di dalam Al-Qur'an wis ora iso diutak-atik tentang 2 hewan itu. Masalah celeng, babi, karo asu, kiri itu sudah di dalam Al-Quran dan hadis, bahkan semua ahli fikih itu sudah tidak bisa diganggu gugat hewan 2 itu. Itu najisnya berat, cara menghilangkannya pun berbeda dengan najis-najis yang lain. Nanti saya terangkan. Wa matawalada min huma au min akadima ma akayawanin akhor wa tadhuru bi ghasliha sab'a maratin iktabuna bi turabin tahirin liqori sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang keluar dari keduanya, pipise, keringete yang keluar dari keduanya, dan anaknya, walaupun anaknya misalnya rupa ayam, rupa sapi, rupa mbek, kambing, enek babi, mana kambing, yang mungkin lanangannya angel, jadi istilah jadilah kambing-kambing kita dengan manae rupane kambing, enggak rupa babi, itu tetap haram. Ngajoni babi. Wal khinziru wal kalbu apa jenenge kiri. Lah iki Bu, kiri gampang keliaran-keliaran. Sing kamar mandine urung rapet wis tokoke waring. Ora neng waring yo babiran. Ora neng babiran yo apa jenenge kae pelepah sawit kae pager-pagerke. Sing penting sing jenengane kiri. Piye mau ora mlebu. Wah, kiri terus kurang ajar tenan. Ngerti ora tempat api halus mening lho malah digar teras Bu digar kurang ajar tenan nyai ya. Tibae sing ngerti omah api ora growon tok kere ngerti omah api padahal lho gardu kudu milih nang teras iki lho masyaallah. Nah ini Bu sing duwe ember-ember piring apa dada pengen gak usah tekek nang jaba. Itu nanti jangan-jangan didilati dan yang lain-lain. Itu pun di dalam fikih disebutkan goleng lumba ora bersepisan, mencucinya pakai air 7 kali, dan yang terakhir pakai tanah atau yang awal. Sampean piringnya dilati kiri, pakai tanah dulu, soat goleng lumah, baru dicuci ping. Atau pakai air dulu, terus yang terakhir pakai luar biasa. Itu kedokteran dunia meneliti ngopo to Islami nek mensucikan jenengane najis berat kok mawi nganggo lemah. Saya katakan memang bumi al-ardu itu suci, mulane kok nganggo lemah. Juga penelitian ngilangke najis ngopo nganggo lemah itu luar biasa. Wis ora usah ngomong ke najis sampean mbak dandang ae wis dandang rumasa lu ngandel jajal sampean campuri lemah apa mesti nek pasire rada-rada kasar cepat bersih nang mboten cepet bersih jajal nek karo banyu tok alah malah sampean ireng kabeh. Itu secara akal. Jadi kedokteran dunia ternyata mensucikan dengan air dicampur dengan tanah
itu menghilangkan virus, menghilangkan penyakit, menghilangkan benek. Nah itu Bu. Itulah jadi Allah mengatur enak. Pakai tanah. Itu najis mukola atau bulan sampai ngati-ngati masalah bab kiri pengkirian ini. Nah, jadi hati-hati. Kalau sangimu kiri, minta penjagaan waru kiri, ngomong yang kiri, benda kemalingan, meneng toh. Kiri lo gampang dihapusi kayak balung yang menang minta yang harus kuasa. Nah itu. Jadi mensucikan pakai air dicampur debu yang awal atau yang akhir. Di dalam hadis disebutkan tahuru ina'in ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ayyam silahu sab'a maratin ulahunna au akhirahunna biturabin. Di dalam hadis disebutkan apabila kamu mencuci ada sing didilat karo kiri karo celeng umbawono cucilah 7 kali, yang awal boleh pakai tanah atau yang akhir boleh pakai tanah. Itu di dalam hadis disebutkan. Itu sudah tidak ada toleransi Bu. Nek sampeyan yang bekakas kok enggak dicuci pakai itu masih ada najisnya Bu. Malah gomangan. Misalnya kasur, ya sampai nemu kasur boyo jono latar, boyo di sendek-sendeke nang pager kok. Nang latar ngerti dhewe ya, kiri ngerti nek barang empuk. Ora turu, gare bingung bae iki piye iki ngumbah iki gojegaran kiri iki. Waduh iki. Kan ya tetap harus dicuci, tetap harus dicuci. Nah itu, tetap itu karena fikih. Jamaah ibu yang saya hormati, itulah pentingnya kita belajar tentang sesuci. An-najasatul mukhaffaf, najis mukhaffaf, najis yang ringan. Dia baru sobiyin, pipise bocah cilik, lam ya belum al haulaini, yang belum mencapai 2 tahun. Lam ya tobayar illa bilabani, dan belum makan selainnya susu. Cacili pipis kencing umurnya orang nyampe 2 tahun jik nyusu, ora cilik wis mangan balung, mangan daging, mangan dok, yang masih susu. Itu namanya najisnya najis mukhaf ringan. Carane piye? Watadhuru birosil maharia bil ma'i. Carane bunyi dari cilik pipis sih. Misalnya nang lantai kena pipis, kena kencing, dipakai gombal di sini, ditengeri, atau diperkirakan kono langgone, pakai gombal tempelkan di sini nanti garing. Pakai gombal atau kain yang lain, pakai air, buang diperos, jegur kene, nanti bisa suci. Orang kudu dilap Bu, nek dilap memang bener airnya nggak ada, baunya pun hilang, rasanya yo hilang, tapi itu menjadi najis hukmiyah. Secara hukum itu najis karena belum disucikan. Nah ini yang punya anak kecil ini, itu najis mukhaf itu ringan, itu yang paling ringan. Nah, jadi jangan sampai kita ibadah masih ada najisnya. Gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yusalu min baulin al jariyah wa yurasu min baulil gulami ama sobiyatu wal khunsa fayajibu ghuslul bauli. Jere hadis goreng ngomongnya eneng amat utawa bocah cilik wedok pipis iku kon dicirati nganggo banyu. Artinya apa? Tingkat kesuciannya caranya itu dengan laki-laki beda. Pipise wong wedok ampun itu masyaallah. Wih adem. Omone wis tuwa. Beda kok. Pipisnya anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda.
berbeda Bu. Jadi tingkat kebauannya itu sudah beda. Mulane tenanan sing nyuci iki. Aja nyampe ora. Jadi fayajibu ghuslu bauliha, wajib menghilangkan pipisnya, air kencingnya keduanya. Jadi tenanan boyo sing ana cilik-cilik hati-hati. Anu kuwi paling tidak kayak tempat busuk. Oh meneh saiki penak Bu. Saiki seneng pempes. Yo nek sampean mersi tuwe nganggo pempes ora apa-apa Bu. Saiki nek pempes bubar pasang. Kan? Anggo andu, anggo sebab buat Bu. Selerekno duwe gua ganti sinyal. Penak saiki. Ngoten. Nggih, saiki penak. Nah, jadi bab kencing itu hati-hati. Dikit lagi. Sama Ibu yang saya hormati, nah